Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Furqan Jenggot Porong Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijanjikan apa jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya sebuah negeri itu akan dilimpahkan, akan dibukakan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, niscaya sebuah negeri itu akan tertimpa bencana, malapetaka, kerewetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri.
sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik mengenai urusan kita masing-masing maupun mengenai ketika kita ini berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, harus kita akui bahwasanya kita semua sebagai manusia itu adalah makhluk yang lemah. Baik lemah fisik kita maupun lemah pikiran kita, lemah ilmu kita, lemah harta kita, sangat lemah jamaah sekalian. Oleh karena itu ketika kita menyadari kelemahan kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, sangat penting tentang doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semuanya bahwasanya ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Kenapa jamaah sekalian? Karena kehidupan kita ini kalau kita umpamakan kita memasuki hutan begitu jamaah sekalian, sudah pasti hutan itu penuh hewan-hewan yang buas, binatang yang kejam. Tapi ketika seseorang itu membawa senjata, niscaya dia akan mampu menghadapi terkaman daripada binatang-binatang yang buas itu. Sama dengan kehidupan kita ini jamaah sekalian. Kehidupan ini banyak tantangan, penuh fitnah, banyak ujian. Ketika kita memperbanyak doa jamaah sekalian, berarti kita memperbanyak senjata kita. Semakin banyak kita berdoa, berarti kita semakin banyak memproduksi senjata-senjata untuk diri kita. Itulah pentingnya tentang doa. Oleh karena itu, dalam khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa yang doa itu disampaikan oleh siapa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Kata Rasulullah jamaah sekalian, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak jamaah sekalian. Yang pertama inggih menika kata Rasulullah jamaah sekalian, al-imamul adil. Ini jamaah sekalian, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ini jamaah sekalian. Adil artinya bisa menempatkan pada tempatnya. Lah, orang mampu mencapai adil di dalam kepemimpinannya jamaah sekalian, otomatis harus memiliki yang namanya sifat wajib bagi Rasul, sifat yang melekat pada diri Rasulullah.
atau sifat yang melekat pada pemimpin jamaah sekalian, yaitu jamaah sekalian, yakni ada 4 yang namanya siddiq, benar, jujur. Jejak rekamnya memang orang-orangnya benar, orang-orangnya jujur. Lalu dia juga yang namanya tabligh, menyampaikan terbuka, transparan, apa adanya. Lalu juga amanah yang dapat dipercaya, dan itu bisa dilihat di dalam rekam jejaknya. Dan juga termasuk yang namanya fatonah, cerdik, cerdas, punya wawasan keilmuan yang luas. Apalagi memimpin sebuah negeri Indonesia yang sangat panjang, yang sangat luas, jamaah sekalian, dibutuhkan oleh orang-orang yang fatonah, orang-orang yang punya problem solving, yang mampu memecahkan permasalahan. Jamaah sekalian yang berbahagia. Lalu yang kedua, jamaah sekalian, kata Rasulullah, siapa doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaimu hina yuftir, yaitu orang-orang yang puasa sampai dia berbuka. Yuftir, makanya ada istilah iftar, sampai dia berbuka. Baik itu puasa sunnah, apalagi kita ini sudah mendekati puasa Ramadan, insya Allah tanggal 11 Maret. Nah, kenapa jamaah sekalian? Karena ibadah puasa itu di samping ibadah fisik, juga ibadah pikiran, juga ibadah hati, juga ibadah pandangan, sehingga seseorang dalam keadaan puasa itu orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu diapresiasi oleh Rasulullah, doanya tidak akan tertolak. Mudah-mudahan kita mampu membiasakan baik itu puasa sunnah, apalagi sebentar lagi kita puasa wajib. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, kata Rasulullah, doa siapa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah jamaah sekalian, wada'watul madlum. Wada'watul madlum, yaitu doanya orang-orang yang terzolimi. Ini jamaah sekalian, artinya orang-orang yang terzolimi itu orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang, kalau bahasa orang Jawanya itu senantiasa dinyek atau dimarginalkan atau disisihkan. Ini doanya orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hartanya ditipu. Itu secara personal. Secara komunitas jamaah sekalian yang saat ini masih kita rasakan, saudara muslim kita di Palestina jamaah sekalian, yang sejak tahun 1948 dijajah oleh yang namanya Israel, yang hampir seluruh negara di dunia itu sudah memperoleh kemerdekaan. Hanya Palestina yang teraniaya, yang terzolimi. Kenapa jamaah sekalian? Ya inilah salah satu kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan dunia saat ini jamaah sekalian. Karena kalau kita bicara dunia saat ini jamaah sekalian, di PBB itu ada 5 negara veto yang punya hak veto itu. Amerika, Rusia, Cina, Inggris dan Perancis. Ketika salah satu negara ini tidak menghendaki, ya tidak bisa. Inilah yang namanya ketidakadilan peradaban dunia saat ini. Lah, di antaranya Palestina itu senantiasa
diveto atau dihalang-halangi yang namanya Amerika. Yang saat ini berita terupdate jamaah sekalian sudah hampir 26.000 yang meninggal dan insya Allah syahid, amin ya rabbal alamin. Dan ini doa termasuk yang tidak akan ditolak oleh Allah. Suatu ketika kita tunggu saja, nunggu waktunya saja, Israel akan hancur karena doanya orang yang terzalimi yang begitu luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan ketika kita bicara tentang saudara kita muslim yang terzalimi di Palestina jamaah sekalian, yang sejak tahun 48 itu terus wilayahnya dijajah, digerogoti, hanya tinggal yang namanya tepi barat dan jalur Gaza itu. Bahkan jalur Gaza itu luasnya, lebarnya itu hanya sekitar 10 kilo jamaah sekalian. Panjangnya itu hanya sekitar 40 kilo. Dan itu pun dipagar jamaah sekalian, diblokade, dan itu puluhan tahun. Walaupun begitu kita saksikan jamaah sekalian, kaum muslimin yang namanya kelompok Hamas hanya kelompok jamaah sekalian yang punya pasukan yang namanya Izzuddin Al-Qassam, yang sementara ini Israel itu didengung-dengungkan yang sangat luar biasa persenjataannya, sampai-sampai boleh jadi negara-negara Arab itu keder. Tapi ketika dilawan oleh yang namanya Hamas, oleh Izzuddin Al-Qassam jamaah sekalian, betul-betul kita saksikan dia ketederan, nangis-nangis, sampai memanggil Amerika, memanggil Jerman, memanggil Inggris, memanggil Prancis. Itulah kalau umat Islam kaum muslimin, walaupun hanya sebuah kelompok jamaah sekalian, kalau sudah izzah, kemuliaan, lalu dia punya pemikiran iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Artinya hidup mulia itu hidup di dalam kemerdekaan. Kalau dijajah, iskariman aumut syahidan, lebih baik mati dalam keadaan syahid. Inilah jamaah sekalian yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak, yakni al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wasaimu hina yuftir, orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, wada'watul madlum, orang-orang yang terzalimi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.